Halo sahabat ajarin, hari ini saya akan membahas soal bahasa Indonesia tes penalaran umum. Teks penalaran umum, teks 1. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Dengan peningkatan produksi dan perbaikan distribusi, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas harga. Dengan meningkatkan kapasitas perekonomian tersebut menyebabkan tekanan terhadap inflasi akan berkurang, sehingga inflasi terus menurun. Inflasi yang rendah dan adanya rencana kenaikan upah minimal berakibat pada daya beli real masyarakat yang meningkat, sehingga konsumsi swasta diperkirakan akan tetap tumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan konsumsi swasta 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Sementara itu, dengan daya saing yang meningkat akan berdampak pada tetap tingginya kinerja ekspor. Berbagai pembenahan struktural dilaksanakan pemerintah, seperti perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai, dan perpajakan diperkirakan memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Meski prediksi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia akan berdampak kontradiktif pada kinerja ekspor Indonesia. Harga komoditas yang tetap tinggi dan negara tujuan ekspor akan lebih terdiversifikasi diperkirakan masih akan menghasilkan dampak positif bagi produk ekspor Indonesia. Impor diprediksi juga akan tumbuh tinggi 14,5% sampai 15,5% sebagai akibat kuatnya permintaan domestik. Kondisi di atas menyebabkan neraca transaksi akan tetap berada dalam kondisi surplus, namun dengan nilai surplus yang terus mengecil. Meskipun surplus neraca transaksi berjalan semakin kecil, namun tingginya aliran masuk FDI diprediksi akan mampu membawa neraca pembayaran dalam kondisi mantap, sehingga nilai tukar akan cenderung stabil. Pada akhirnya, sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tinggi akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran yang ada. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dibarengi dengan inflasi yang terus-menerus akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Nomor 1, pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut? A. Pertumbuhan upah lebih sejajar dengan pembangunan infrastruktur daripada konsumsi swasta. B. Arah pertumbuhan seluruh aspek perekonomian meningkat tajam kecuali aspek konsumsi swasta. C. Pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus yang meningkat. D. Angka pertumbuhan pembangunan infrastruktur lebih tinggi dari akumulasi dari ketiga aspek tersebut. E. Konsumsi swasta merupakan aspek perekonomian yang paling rendah peningkatan di tahun terakhir. Pembahasannya, pernyataan yang sesuai dengan isi tabel adalah pernyataan yang tertulis di dalam teks. Maka jawabannya adalah C. Pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus yang meningkat. Nomor 2. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada A. 1 dan 7, B. 2 dan 8, C. 3 dan 11, D. 5 dan 9, E. 6 dan 10. Pembahasannya, kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan tata bahasa dan EYD yang tepat,
Ciri kalimat efektif adalah subjek dan predikat, kata baku, hemat kata, sesuai EYD, dan logis. Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf tersebut adalah kalimat 6 dan 10. Maka jawabannya E, 6 dan 10. Nomor 3. Simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? A. Peningkatan produksi dan pendiversifikasian ekspor berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan. B. Sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran produksi Indonesia diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. C. Kuatnya permintaan domestik Indonesia menyebabkan neraca transaksi akan tetap berada dalam kontribusi surplus, namun nilai surplus akan terus mengecil. D. Harga komoditas yang tetap tinggi dan negara tujuan ekspor yang lebih terdiversifikasi akan menghasilkan dampak positif bagi produk ekspor Indonesia. E. Pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi akan terjadi apabila peningkatan produksi dan perbaikan distribusi dilakukan sehingga tekanan terhadap inflasi akan berkurang. Pembahasannya, simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan, hasil menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan teks tersebut adalah jawabannya B. Sinergi antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran produksi Indonesia diprediksi akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nomor 4. Penulis teks tersebut bertujuan agar pembaca A. Menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. B. Memperoleh gambaran bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh positif pada 2013 meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. C. Menyadari adanya hubungan yang erat antara stabilitas ekonomi, penawaran, kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, ekspor, dan inflasi. D. Menyadari bahwa perbaikan infrastruktur, perizinan, bea cukai, dan perpajakan akan memberikan dukungan dalam meningkatkan daya saing ekspor. E. Mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia, baik ditinjau secara makro maupun mikro. Nah, pembahasannya, penulis teks selalu memiliki tujuan agar pembaca dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Berdasarkan teks tersebut, jawabannya adalah E, yaitu mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia, baik ditinjau secara makro maupun secara mikro. Nomor 5. Apa kelemahan isi teks tersebut? A. Tingginya nilai impor Indonesia tahun 2013 yang diprediksi mencapai 14,5% sampai 15,5% tidak diikuti dengan penjelasan faktor penyebabnya. B. Penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada aspek konsumsi swasta tidak sejalan dengan isi tabel yang dirujuk. C. Pernyataan tentang meningkatnya daya beli real masyarakat tidak setara dengan penjelasan tentang faktor penyebab keadaan tersebut. D. Positifnya, pertumbuhan ekspor Indonesia akibat harga dan diversifikasi tidak diikuti dengan penjelasan besaran indeks ekspor tersebut. E. Perkiraan tentang meningkatnya daya saing produk ekspor dengan Indonesia tidak disertai dengan paparan
tentang faktor-faktor pendukung perkiraan itu. Pembahasannya, kelemahan isi teks tersebut. Kelemahan adalah kekurangan yang harus diperbaiki di dalam teks tersebut. Maka jawabannya adalah D. Positifnya, pertumbuhan ekspor Indonesia akibat harga dan diversifikasi tidak diikuti dengan penjelasan besaran indeks ekspor tersebut. Nomor 6. ExxonMobil memiliki komitmen untuk selalu menangani resiko-resiko yang berkaitan dengan keselamatan saat bekerja. Langkah pertama untuk mencapai prestasi kerja tanpa cacat adalah dengan memastikan tingkat motivasi dan partisipasi karyawan yang tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Di samping itu, karyawan harus mengecek dan membenahi adanya kerusakan. ExxonMobil yakin bahwa penciptaan lingkungan kerja yang aman dapat memberikan kinerja yang baik. Dengan bantuan teknologi baru, ExxonMobil terus berupaya membuat kegiatan operasionalnya lebih aman, sehat, dan ramah lingkungan. Di ExxonMobil, kesempurnaan dalam masalah keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan merupakan unsur inti yang diutamakan. Disadur dari majalah Tempo 17-23 November 2008. Simpulan teks tersebut yang paling tepat adalah A. ExxonMobil sangat peduli terhadap keselamatan kerja karyawan. B. ExxonMobil menetapkan 2 langkah untuk mencapai prestasi kerja. C. Lingkungan kerja yang aman akan menghasilkan kinerja yang baik. D. Teknologi baru dapat membuat kegiatan di ExxonMobil lebih aman. E. Motivasi dan partisipasi karyawan ExxonMobil harus tinggi. Mari kita ke pembahasan. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau hasil menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan suatu pendapat. Pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya. Atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan teks tersebut berada di jawaban A, yaitu ExxonMobil sangat peduli terhadap keselamatan kerja karyawan. Nomor 7. Fungsi pendidikan adalah serangkaian tugas ataupun misi yang diemban dan dilaksanakan oleh pendidikan. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Kegiatan pendidikan tersirat suatu tugas atau misi yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, para pendidik pengelola pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan seharusnya selalu menyadari akan tugas atau misi kegiatan pendidikan yang dilaksanakan atau dikelolanya. Dari segi kultural dan sosial, fungsi pendidikan adalah menumbuhkan nilai-nilai insaniah, serta menyiapkan tenaga kerja produktif. Sementara itu, Bock mengatakan bahwa peran pendidikan adalah memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural budaya. Mempersiapkan tenaga kerja untuk mendorong perubahan sosial, serta memeratakan kesempatan dan pendapatan. Dari sumber tersebut, jelas bahwa kegiatan atau praktik pendidikan memiliki visi atau tugas bukan hanya menjadikan peserta didik tumbuh dan berkembang potensi atau kemampuannya, melainkan juga menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan bangsa, serta menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja produktif. Di pihak lain, fungsi pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Suntingan yang tepat untuk kalimat kedua dan ketiga paragraf teks di atas adalah
A. Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah tanpa makna dan tujuan yang jelas. Dari pendidikan tersirat suatu tugas atau misi yang harus diwujudkan. B. Pengertian ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan tidaklah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Melalui kegiatan pendidikan tersirat suatu tugas dan misi yang harus diwujudkan. C. Pengertian ini dapat dijelaskan bahwa pendidikan tidaklah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Melalui kegiatan pendidikan tersirat suatu tugas atau misi harus diwujudkan. D. Dari pengertian itu dapat dijelaskan kegiatan atau praktik pendidikan bukanlah tanpa makna dan tujuan yang jelas. Dalam kegiatan pendidikan tersirat suatu tugas atau misi yang harus diwujudkan. E. Dari pengertian itu dapat dijelaskan bahwa kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah tanpa makna dan tujuan yang jelas. Dalam kegiatan pendidikan tersirat suatu tugas atau misi harus diwujudkan. Kita ke pembahasannya. Suntingan atau perbaikan kalimat yang paling tepat untuk kalimat kedua dan ketiga paragraf tersebut adalah pengertian ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan tidaklah kegiatan tanpa makna dan tujuan yang jelas. Melalui kegiatan pendidikan tersirat suatu tugas atau misi yang harus diwujudkan. Maka jawabannya adalah B. Nomor 8. Penggunaan kata terukir yang bermakna leksikal terdapat dalam kalimat A. Kenangan indah semasa di SMA terukir di hatinya. B. Masih terukir dengan sangat jelas di ingatannya peristiwa letusan Gunung Merapi itu. C. Suasana hiruk-pikuk di tempat pengungsian terukir dengan baik pada lukisannya. D. Masa remaja yang penuh ceria terukir begitu mendalam di hatinya. E. Jejak-jejak ombak serta alur air terlihat terukir di atas karang. Pembahasannya, kita harus ingat bahwa makna kata terukir yang bermakna leksikal adalah berhubungan dengan kosakata yang bermakna terpahat. Kalimat di atas yang tepat adalah jejak-jejak ombak serta alur air terlihat terukir di atas karang. Maka jawabannya E. Nomor 9. Bacalah diagram berikut dengan cermat. Diagram perkembangan jumlah produksi buah-buahan di Kecamatan Jaya Makmur dalam hitungan ton. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi diagram di atas adalah A. Perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel cenderung tetap. B. Perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel merosot. C. Perlu pembinaan kepada para petani jeruk karena jumlah produksi jeruk semakin merosot. D. Perlu mengintensifkan kembali program pertanian karena jumlah produksi buah-buahan terbanyak hanya terjadi pada tahun 2006. E. Petani melon hendaknya dibina lebih intensif karena jumlah produksi melon paling rendah. Mari kita bahas. Pembahasannya, pernyataan yang sesuai dengan isi diagram tersebut adalah dari tahun ke tahun perlu peningkatan penyuluhan pertanian untuk petani apel karena jumlah produksi apel cenderung tetap. Maka jawabannya adalah A. Nomor 10. Berikut ini adalah identitas buku yang dapat digunakan sebagai sumber untuk menulis karangan. Bisa dilihat di tabelnya. Kemudian langsung ke pembahasan. Yang pertama, daftar pustaka merupakan sumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Sumber dapat berupa literatur cetak atau elektronik. Penulisan daftar pustaka suatu karya ilmiah menggunakan urutan seperti berikut ini. Yang pertama, yang harus dituliskan adalah nama pengarang. Nama belakang pengarang diletakkan di depan.
kemudian diikuti tanda baca koma, diikuti tanda titik. Yang kedua, tahun terbit buku diikuti tanda titik. Yang ketiga, judul buku dicetak miring atau diberi garis bawah, diikuti tanda titik. Yang keempat, kota terbit diikuti tanda titik 2. Yang kelima, penerbit diikuti tanda titik. Yang keenam, gelar pengarang tidak perlu dicantumkan. Yang ketujuh, jika buku yang dirujuk lebih dari satu buku dan pengarangnya berbeda, maka pengurutan dilakukan secara alfabetis. Jawaban yang tepat adalah E.